Gustav menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menjadi serius saat dia berkata, "Su Mingwu, kau pikir kekuatanmu ini sangat hebat? Ingin membunuhku? Kekuatanmu belum cukup. Jarak di antara kita seperti bulan purnama dan pasir kuning. Aku ingin lihat seberapa lebar jurang di antara kita. Hari ini, aku akan melangkahi jurang itu dan menumbangkanmu ke dunia fana." Mata Gustav memancarkan cahaya dingin dan dia berteriak keras, "Naga darah, keluarlah!" Detik berikutnya seekor naga darah menerobos keluar dari tubuh Gustav. Suara raungan naga bergema di langit. Dalam sekejap naga itu melesat ke angkasa, lalu tiba-tiba turun dengan dahsyat. Bayangan naga darah tampak menatap rendah para manusia, seolah siap menghancurkan segalanya sekali bergerak. Melihat naga darah muncul dari tubuh Gustav, ekspresi Su Mingwu dan anggota aliansi darah membeku seketika. Di dunia Gunung Kunlun, memang banyak orang yang bisa memunculkan bayangan makhluk suci. Namun, melihat naga darah ini muncul adalah pengalaman pertama kalinya bagi mereka. Hal ini juga menunjukkan betapa luar biasanya bakat Gustav. Su Mingwu merasa terpukul oleh gelombang kejutan di hatinya dan bertanya, "Anak ini sebenarnya siapa dia?" Namun, sebelum dia sempat bereaksi, dari kemunculan naga darah, Gustav sudah bergerak. "Pedang 1000 jalan!" Dengan teriakan panjang itu, pergelangan tangan Gustav bergetar dan cahaya melesat keluar. Ini adalah jurus yang Gustav pelajari dari Chen Tianli. Dia merasa tidak perlu menyembunyikannya lagi. Menghadapi musuh yang kuat, Gustav harus menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Pada saat ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya melesat dan energi pedang membumbung ke langit. Suara tajam yang mengiris udara disertai dengan jeritan yang seolah datang dari neraka. Cahaya dingin itu tampak seolah datang dari dunia bawah, menggambarkan sabit sang malaikat maut. Naga darah itu mengaum, lalu masuk ke dalam aliran energi pedang. Pada momen itu, naga dan pedang menyatu menjadi satu. Kekuatan luar biasa terasa seolah mengumpulkan segala energi dalam semesta. Pedang itu begitu hebat. Dalam jarak 100 langkah, segala sesuatu tunduk pada kehendak pedang 1000 jalan. Walaupun Gustav belum menguasai jurus itu sepenuhnya, namun kekuatannya sudah sangat menakutkan. Terlebih lagi dengan dukungan kekuatan bayangan naga darah. Aura pedang ini begitu dahsyat hingga membuat orang bergidik. Bahkan Su Mingwu, seorang tetua dari sekte pedang runtuh, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Merasakan adanya ancaman mematikan yang sangat nyata, Su Mingwu berteriak marah, "Jangan harap kau bisa menang." Gustav ingin bertanding pedang dengannya. Di Gunung Kunlun, memang ada banyak sekte yang mampu menyaingi sekte pedang runtuh. Namun, itu tidak mungkin datang dari Tiongkok. Bahkan bisa dikatakan semua aliran pedang di Tiongkok berasal dari sekte pedang runtuh. Dalam sekejap, sebelum pedang 1000 jalan menghantam, pedang hijau giok di tangan Su Mingwu bergetar dan menembakkan energi pedang, diiringi oleh teriakan Su Mingwu, "Hancurkan langit!" Sebuah pedang terbang memotong badai di hadapannya. Dengan menggunakan langit sebagai kekuatan, dia bersiap menghadapi Gustav. Kedua energi pedang bertabrakan dan memancarkan cahaya menyilaukan. Kekuatan luar biasa seperti gunung berapi yang meledak, melesat ke angkasa. Meskipun pedang 1000 jalan sangat kuat, pada akhirnya serangan itu berhasil ditahan. Namun, saat Su Mingwu berhasil menahan jurus itu, ekspresinya berubah drastis dan dia berseru tertahan, Ini tidak baik." Ternyata ketika dia memunculkan pedang hijau giok, Gustav sudah mendekat dengan kekuatan dahsyat seperti petir. Saat ini, energi petir dari jurus petir langit dilepaskan dengan buas. Cahaya merah di sekitar tubuh Gustav menghilang.
digantikan oleh kilatan petir gila. Saat ini, Gustav terlihat seperti dewa petir sejati yang mengendalikan segalanya. Serangan brutalnya seperti sambaran petir yang menggetarkan jiwa. Su Mingwu merasa panik. Kurang ajar, bagaimana mungkin anak ini menguasai teknik sekuat ini? Dia tidak menyangka kalau serangan Gustav bisa begitu ganas. Su Mingwu mengerang. Dia memuntahkan darah dan tubuhnya terlempar ke belakang. Dengan kekuatan petir yang mengamuk, serangan Gustav lebih cepat dan lebih buas daripada sebelumnya. Kekuatan yang meledak dari sambaran petir mengguncang darah dan energi Su Mingwu sampai hampir membuat pedang di tangannya terlepas. Gustav tertawa dingin. Apakah hanya seperti ini jurus sekte pedang runtuh? Ayo kita lanjutkan. Pedang penakluk jiwa di tangan Gustav berubah-ubah dengan cepat. Petir menggelegar, energi jahat menyelimuti, es menutupi, dan angin kencang berputar. Seluruh elemen alam bersatu dalam jurus pedangnya. Di luar makam reinkarnasi, Gustav tidak pernah menggunakan teknik pedang dari Chen Tianli, sang penguasa pedang 1000 jalan. Tapi kini Su Mingwu menjadi lawan latihan terbaiknya. Dilahirkan dari pertarungan dan akan gugur dalam kematian. Su Mingwu semakin terdesak. Dia tidak mampu bernapas di bawah serangan bertubi-tubi dari Gustav. Kalau bukan karena jurus sekte pedang runtuh yang begitu kuat, Su Mingwu mungkin sudah kalah sejak tadi. Akhirnya, dengan suara gemuruh, pedang penakluk jiwa Gustav menebas pedang Su Mingwu hingga terlempar. Pedang itu kembali berubah menjadi giok hijau, namun kali ini dengan retakan. Kemudian suara dingin Gustav menggema. Kau ingin menghancurkan keluarga Ye? Sekte pedang runtuh tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Sebagai tetua dari sekte pedang runtuh, kini Su Mingwu tidak lagi punya senjata. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dengan senyum mengejek, Gustav memanggil sebuah jimat berlapis energi petir. Begitu jimat itu dilepaskan, langit dan bumi langsung berguncang. Ribuan binatang buas muncul dan gunung-gunung berguncang. Su Mingwu terlempar dan berteriak, "Tidak!" Dia memuntahkan darah. Tubuhnya gemetar dan dia merasa seolah organ dalamnya hancur. Saat jimat itu melayang turun dengan kekuatan luar biasa, ekspresi ketakutan terlihat jelas di wajah Su Mingwu. Kini dia benar-benar merasa takut. Dia pun memohon, "Aku tidak mau mati. Aku adalah tetua sekte pedang runtuh. Kalau kau membunuhku, sekteku tidak akan melepaskanmu. Ketua sekte pedang jatuh, pasti akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping." Namun Gustav hanya tersenyum dingin dan semakin menekan dengan jimatnya. Sudut bibir Gustav menyunggingkan senyuman dingin saat dia berkata, "Tetua sekte pedang runtuh? Bahkan kalaupun ketua sekte pedang runtuh yang datang, aku tidak pernah peduli. Aku sudah bilang, kau hanyalah permulaan. Kalau sekte pedang runtuh ingin balas dendam, biarkan mereka datang ke sini." Dalam pertempuran ini, dari awal hingga akhir, terlihat tidak banyak pertukaran jurus. Gustav mendominasi sepenuhnya. Teknik pedang yang diberikan oleh Chen Tianli terlalu kuat. Lawannya bahkan tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Kemudian, dengan tambahan jimat spiritual, Gustav sepenuhnya menekan musuhnya. Gustav merasakan kekuatannya sendiri, dan hatinya dipenuhi dengan semangat membara. Inilah kekuatannya sekarang. Meskipun masih banyak kekuatan seperti ini di Gunung Kunlun, tapi setidaknya setelah hari ini, kalau dia kembali ke Gunung Kunlun, dia tidak akan lagi terlihat begitu menyedihkan seperti 5 tahun lalu. Tidak ada yang tahu betapa tertekannya Gustav selama 5 tahun di Gunung Kunlun. Demi bisa membalas dendam, Gustav telah menanggung begitu banyak beban. Penolakan dan penghinaan dari berbagai sekte masih tergambar dengan jelas di pikirannya. Bukankah mereka selalu berkata bahwa seorang manusia biasa tidak layak untuk berlatih seni bela diri? Dia akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana manusia biasa bisa bangkit melawan nasib.
Adapun mengenai sekte pedang runtuh ini, Gustav tidak merasa takut sama sekali. Kalau dia melepaskan Su Mingwu, apakah sekte pedang runtuh akan melepaskannya? Tentu tidak. Jadi, karena permusuhan ini tidak bisa didamaikan, kenapa dia harus menundukkan kepalanya yang penuh harga diri? Kalau sekte pedang runtuh ingin datang, biarkan saja. Gustav sudah siap. Memikirkan hal ini, mata Gustav memancarkan cahaya dingin yang semakin tajam dan dia berseru, "Bunuh dia!" Dengan kekuatan penuh yang dilepaskan oleh Gustav, jimat spiritual itu mengeluarkan raungan yang mengguncang. Cahaya biru kehijauan itu menembus langit, membawa kekuatan alam semesta dan menghantam ke bawah. Terdengar jeritan menyayat hati ketika lengan Su Mingwu meledak. Dagingnya tercabik, tulang-tulangnya tampak putih dan patah sepotong demi sepotong. Jeritannya sangat memilukan. Namun, semuanya belum berakhir. Energi jimat spiritual melaju tak terbendung melalui lengan Su Mingwu yang meledak. Su Mingwu terus merintih dan memohon, "Tidak, tolong lepaskan aku, Gustav. Ampuni aku." Tapi tubuhnya terus hancur dan kakinya meledak. Pada akhirnya tubuhnya benar-benar hancur menjadi kabut darah. Sementara cahaya biru dari jimat spiritual menyelimuti seluruh Gunung Kunlun. Kemudian, suara jeritannya terhenti mendadak. Di puncak Gunung Kunlun yang tersisa hanyalah suara angin yang menderu dan kabut darah yang memenuhi udara. Pada saat itu, Gustav melambaikan tangannya dan menarik kembali jimat spiritual. Melihat Su Mingwu yang telah berubah menjadi gumpalan daging, Gustav tersenyum dingin penuh ejekan dan berkata kepada yang lainnya, "Su Mingwu sudah mati. Selanjutnya, giliran kalian." Dia menghela nafas dan menenangkan darahnya yang bergolak, lalu mengarahkan pandangannya ke arah aliansi darah. Su Mingwu hanyalah permulaan. Hari ini adalah awal perjalanan pembantaian Gustav di Gunung Kunlun. Kalau sekte pedang runtuh dan aliansi darah ingin bermain, dia akan meladeni mereka sampai akhir. Dengan menguasai makam reinkarnasi, apa yang perlu dia takuti? Siapa yang sebenarnya memburu dan siapa yang jadi mangsa? Hanya waktu yang akan membuktikannya. Saat ini mata Gustav tampak membeku dalam waktu. Seluruh puncak Gunung Kunlun terdiam seakan mati. Wajah Pan Guohua yang tadinya senang melihat penderitaan orang kini berubah total. Siapa yang menyangka kalau Gustav masih bisa bertahan menghadapi kekuatan dari Gunung Kunlun? Bukan hanya bertahan, Gustav bahkan menghancurkan lawannya. Bagaimana ini mungkin? Sehebat apapun, seharusnya Gustav tidak bisa sampai sejauh ini. Pan Guohua mulai menyingkirkan sikap meremehkannya. Bahkan dia merasa sedikit menyesal kenapa dia harus menyinggung Gustav. Kalau Gustav bertahan hari ini, siapa yang bisa menghentikannya di Tiongkok atau Gunung Kunlun? Bahkan, dia mulai berpikir untuk meminta maaf. Dulu di aula besar, dia memaksa Gustav untuk melepaskan pangkat militernya dan berhenti sebagai pelatih kepala jiwa naga. Jadi kalau hari ini Gustav ingin membunuhnya, dia sama sekali tidak berhak melawan. Bai Lixiong dan semua orang di tempat itu terdiam seperti patung. Mereka menahan napas dan beberapa bahkan menggosok mata mereka, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Saat semua orang masih terpana, terdengar tepuk tangan nyaring. Dari kejauhan, Li Xuanjun dari aliansi darah mulai bertepuk tangan. Suara tepuk tangan itu sangat tajam dan jelas. Li Xuanjun berjalan mendekati Gustav dan berhenti. Tepuk tangannya berhenti saat dia berkata, "Gustav, kau benar-benar membuatku bingung. Meskipun berada di alam Yuan sejati, kau bisa membunuh lawan yang lebih kuat, bahkan mampu memanggil bayangan naga darah. Aku harus mengakui kau adalah salah satu talenta terbaik yang pernah kulihat. Bahkan di Gunung Kunlun pun namamu pasti akan dikenal. Gustav, maukah kau bergabung dengan aliansi darah? Meski reputasi kami biasa saja di Gunung Kunlun, namun soal kekuatan, apa itu sekte pedang runtuh? Dengan kekuatanmu, kalau kau bergabung dengan kami, aku janji akan memberikan semua sumber daya terbaik untukmu. Aliansi darah akan sepenuhnya mendukungmu. Hanya dalam waktu 3 tahun, kau bisa menjadi tetua aliansi darah.
Seorang yang hampir setara pemimpin, posisinya berada di atas ribuan orang. Kau akan mengendalikan kekuatan besar aliansi darah dan mendapatkan pil, wanita, serta peluang tanpa batas. Pernyataan itu membuat semua orang terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Ini adalah tawaran luar biasa dari aliansi darah di Gunung Kunlun. Banyak yang merasa iri, apalagi Li Xuanjun menjanjikan Gustaf posisi tetua dalam waktu 3 tahun. Penghargaan seperti ini sangat didambakan oleh banyak orang. Apa keistimewaan Gustaf sehingga dia bisa mendapatkan tawaran seperti ini secara cuma-cuma? Banyak pasang mata memandang Gustaf dengan tatapan iri. Bagi mereka tawaran ini hampir mustahil untuk ditolak. Li Xuanjun berkata lagi, "Aku benci pembunuhan. Aku lebih suka menyelesaikan masalah dengan damai. Gustaf, ini adalah hasil terbaik untuk kita. Aku bisa merasakan banyak energi dalam tubuhmu telah terkuras, bahkan sedikit terluka. Kau tahu apa arti dari 20 lebih orang ini, bukan? Di mata kami, sekte pedang runtuh bukanlah apa-apa." Li Xuanjun mengeluarkan batu giok berwarna-warni dan melemparkannya ke arah Gustaf sambil berkata, "Ini adalah batu pedang hati 7 roh. Bahkan di Gunung Kunlun, ini adalah harta yang tidak ternilai. Anggap saja ini sebagai hadiah pertemuan dari kami." Gustaf menggenggam batu pedang hati 7 roh, matanya penuh dengan kegembiraan. Kemampuan batu ini sangat berguna untuk makam reinkarnasi. Li Xuanjun merasa yakin kalau dia sudah memegang kendali. Membeli seseorang jauh lebih murah daripada membunuhnya. Apalagi, meskipun batu itu berharga, namun nilainya tidak sebanding dengan teknik pedang dan rahasia yang dimiliki oleh Gustaf. Begitu Gustaf bergabung dengan aliansi darah, mereka pasti bisa mendapatkan rahasia itu. Namun, saat semua orang mengira situasi akan berakhir damai, Gustaf justru tersenyum. Dia menggenggam erat batu giok itu, lalu menghancurkannya hingga menjadi serbuk warna-warni. Energi dan aura batu itu menyebar, membuat langit di atas Gunung Kunlun bergolak. Raut wajah Li Xuanjun berubah drastis. "Kau?" Dia hendak berbicara, tapi Gustaf sudah membuka mulutnya. "Aliansi darah adalah sampah. Mereka tidak ada artinya bagiku. Menjadi tetua aliansi darah, menyebutnya sampah saja masih terlalu bagus." Ucapan ini membuat wajah Li Xuanjun dan para anggota aliansi darah berubah menjadi penuh amarah.